Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dalam catatan sejarah, kampus ini dulunya adalah perguruan tinggi Nahdlatul Ulama tahun 1962, kemudian berubah status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara pada tahun 1965. Hingga tahun 1968 telah menjadi bagian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, cabang Padang Sidimpuan. Setelah 5 tahun kemudian, berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, cabang Padang Sidimpuan. Pada tahun 1997, berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Pada tahun 2014, kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, hingga akhirnya pada tahun 2022 beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022. Kemudian, Menteri Agama melantik kembali Dr. Muhammad Darwis Dasopang sebagai rektornya. Menjadi status Universitas Islam Negeri, kampus ini telah mengambil bagian dalam integrasi, interkoneksi, interdisipliner dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman di dunia akademisi, baik secara nasional dan internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, kampus ini memiliki visi untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami menyampaikan materi pembelajaran pada kesempatan yang baik ini, terlebih dahulu kami akan menyampaikan sedikit profil tentang lembaga di mana tempat kami mengabdikan diri selama ini. Profil MI Mafadul Huda Jepara yang beralamat di Desa Rengging, Kecamatan Pejangaan, Kabupaten Jepara, merupakan salah satu lembaga tertua di Kabupaten Jepara, yakni berdiri sejak tahun 1932. Jumlah guru dan tenaga pendidikan yang kami miliki sejauh ini sejumlah 13 orang dengan jumlah siswa yang dalam beberapa tahun belakangan ini mengalami peningkatan. Sejauh ini jumlah siswa yang kami miliki sejumlah 239 siswa dari berbagai latar belakang. Baik, kami lanjutkan. Namun sebelumnya terlebih dahulu akan kami sampaikan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama Nurrohim SPDI, merupakan guru mata pelajaran Aqidah Akhlak di MI Mafadul Huda Jepara, dan pada tahun ini, tahun 2023 ini tercatat mengikuti PPQ Batch 1 tahun 2023 di LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Baik, pada kesempatan hari ini akan kami sampaikan sedikit materi kaitannya dengan iman kepada qada dan qadar yang merupakan salah satu materi di kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Namun sebelum kita masuki materi, terlebih dahulu kami persilakan kalian semua untuk mengamati gambar yang ada dalam layar berikut. Ada 3 buah gambar. Yang pertama merupakan gambar 2 anak kecil. Yang kedua gambar sebuah acara pernikahan.
dan yang ketiga merupakan gambar kematian. Tentunya dari gambar tersebut timbul beberapa pertanyaan yang muncul di benak kalian. Salah satu pertanyaan tersebut adalah, adakah ketiga gambar di atas terkait dengan ketetapan Allah? Di manakah, dinamakan apakah hal-hal yang terkait dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan yang ketiga, adakah peran manusia terhadap hal-hal yang merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Peta konsep iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu rukun iman yang selama ini kita ketahui, yang selama ini kita imani dan harus kita imani, merupakan iman kepada qada dan qadar, yang merupakan iman yang keenam dari sejumlah iman yang harus kita imani. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, dan yang selanjutnya atau yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Pada pembahasan hari ini kita terlebih dahulu menyampaikan peta konsep iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdiri dari 4 bahasan. Yang pertama, pengertian qada dan qadar itu sendiri. Yang kedua, dalil naqli tentang qada dan qadar. Yang ketiga, pembagian qadar dan perbedaannya. Dan yang terakhir, hikmah iman kepada qada dan qadar. Anak-anak semuanya yang kami cintai dan kami banggakan, yang pertama, pengertian qada dan qadar. Qada menurut bahasa merupakan ketetapan, ketentuan, ataupun keputusan. Sedangkan menurut istilah, qada merupakan suatu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan takdir seseorang, di mana takdir tersebut masih bisa diubah dengan syarat yang ditentukan. Sedangkan qadar menurut bahasa merupakan sebuah kepastian. Sedangkan menurut istilah, qadar merupakan ketetapan atau perwujudan dari qada, di mana ketetapan tersebut tidak bisa diganggu gugat maupun berubah di waktu yang lain. Dari pengertian tersebut dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa qadar merupakan pelaksanaan dari qada, sedangkan qada merupakan ketetapan oleh Allah sejak zaman azali. Baik, kami lanjutkan. Dalil yang berkenaan dengan iman kepada qada dan qadar. Sebetulnya banyak sekali dalil naqli yang berkenaan dengan iman kepada qada dan qadar yang sekaligus menjadi penambah keimanan kita terhadap qada maupun qadar kita kepada ketetapan Allah. Yang pertama, namun pada kesempatan ini akan kami sampaikan 2 buah dalil saja, 2 buah dalil naqli yang berkenaan dengan iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan setiap sesuatu menurut qadar yang telah ditentukan. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala yasir. Yang artinya, tiada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula dirimu dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang materi iman kepada qada dan qadar dengan memahami perbedaan antara takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama takdir mu'allaq dan yang kedua takdir mubram. Secara garis besar dapat
kami sampaikan perbedaan dari kedua takdir tersebut. Takdir mu'allaq merupakan takdir yang dapat diubah oleh usaha manusia, sedangkan takdir mubram takdir yang tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Takdir mu'allaq dapat kami berikan sebuah contoh. Orang yang sakit dapat menjadi sembuh ketika sudah berobat, ataupun orang yang miskin setelah dia bekerja keras mampu menjadi kaya. Sedangkan takdir mubram dapat kami berikan sebuah contoh, usia manusia, kematian manusia, jodoh manusia, dan lain sebagainya. Kami lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan ini tentang hikmah maupun manfaat iman kepada qada dan qadar. Sebetulnya banyak sekali hikmah maupun manfaat dari kita beriman kepada qada dan qadar. Namun pada hari ini akan saya sampaikan 3 saja hikmah yang dapat kita ambil dari beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, mendorong semangat berusaha. Yang kedua, mendorong manusia senantiasa ikhlas dan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mendorong manusia untuk selalu bersyukur dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Tentunya banyak sekali kekurangan yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat kita ambil manfaat maupun hikmahnya. Sekian dari kami. Sekali lagi terima kasih. Sekali lagi kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.